Pernah ada, saya tuh kejadian, saya main hajar semua. Main hajar tuh dalam artian main langsung beli aja semua. Tanpa approval dulu? Tanpa approval. Pas di tengah jalan, owner gak suka, bongkar semua. Kos lagi biaya. Boncos kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sikon. Ya. Berjumpa lagi bersama saya, aku Kiki atau Mangki. Dan ini sebelah saya, Aldi. Ya, saya. Aldi Effendi adalah project koordinator ya? Ya, betul, project koordinator. Di 2 minggu yang lalu ada project koordinator di The Contractor, di program The Contractor, yaitu Pak Hodar. Ya, sekarang betul. Pak Aldi. Ya, iya. Ini salah satu yang megang beberapa proyek di Jabodetabek juga ya? Jabodetabek juga ya. Sama apa? Jawa Tengah dan Kalimantan sih. Selain jadi loncat ini mah. PC yang satu ini loncat dari Jabodetabek ke Kalimantan, Ya, terus ke Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya ke arah timur semua. arah timur. Jadi sebelumnya memang Pak Aldi ini udah merampungkan, Ya, benar nggak sih? betul. Merampungkan salah satu proyek yang ada di Sikon di Jawa Timur, Ya, betul. di Jawa Tengah. Jadi Betul, nyisir, terus tiba-tiba ada di Jabodetabek. Ya, betul. Dan masih ada satu lagi yang ada di Kalimantan. Nah, cukup seru bagi aku. Kenapa perlu kita ngobrol nih di edisi The Contractor kayak ini. Dan beda, ini kita juga di belakang proyek nih. Ya, salah satu proyek saya. Salah satu proyek yang dipegang Pak Aldi. Ya. Jadi coba kita nanya nih Kak Aldi. Boleh, Pak. Sebagai project koordinator, apalagi bukan Jabodetabek aja ya, Di? Ya, betul. Ada di yang tadi lah, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan betul. sampai Kalimantan gitu. Ya, betul. Gimana mempertahankannya gitu. Visi Sikon. Oh, gitu. Visi Sikon kan itu kan Ya. BMW. Tahu. Biaya butuh waktu. Nah, kita mau tahu pandangan dari Aldi itu kayak gimana untuk dari banyaknya Pak. Silakan, Di. Ya, cukup menantang sih sebenarnya. Oke. Yang saat ini proyek itu kan ada 10 kalau yang saya pegang itu. Oke, ada 10. 10 proyek yang paling banyak di Jabodetabek. Dan tentunya yang jadi tantangan itu ketika kita keluar daerah Jabodetabek. Oke. Jawa Tengah terutama Kalimantan. Nah, gimana caranya kita bisa mengontrol? Yang pertama dari segi biaya. Setiap minggu itu kan kita ada namanya itu meeting mingguan ya. Oke. Baik itu dari segi anggaran, terus dari segi pekerjaan, Oke. dan juga schedule. Nah, di situ tuh kita ada penjelasan soal mungkin ada action plan. Nah, itu terkait biaya. Makanya biaya ini memang ibaratnya kan bahan bakar kita nih. Gimana di lapangan itu bisa efektif dan efisien. Iya. Efisiensi terhadap waktu terutama dan biaya juga. Nah, di sini penekanannya ya gimana caranya kan kita biaya bisa efisien, mutu juga bisa tercapai, schedule juga tepat waktu, jadi semuanya balance kan. Tentunya ya kita sering berkolaborasi di lapangan. Oke. Baik dalam penggunaan material, dari segi kita misalkan ada di pekerjaan di lapangan itu kan pasti ada human error-nya lah. Iya, pastilah. Nggak mungkin tiba-tiba ya. semua mulus. Pasti ada, apalagi 10 proyek. 10 proyek, Bray. Nah, kita mengantisipasi itu sebenarnya. Karena ketika ada pekerjaan yang berulang, tentunya ada cost yang dikeluarkan. Oh, berarti kuncinya jangan sampai ada kerja berulang. Nah, itu. Nah, di situ ada runtuyan lagi sebenarnya di belakangnya itu. Okay. Jadi gimana caranya kita zero lah, tidak ada kerjaan berulang. Ya, pertama kita kontrol. Kita kan ada report juga sebenarnya kan. Ya, report harian kan. Report harian sehari 5 kali kan per 2 jam. Itu tuh kalau setahu aku tuh di report sama di grup owner ya? Di grup owner ya, report internal juga ya. Oh, iya. 5 jam. Nah, itu dari segi biaya. Kalau biaya mungkin ya dengan project koordinator dan SPP di lapangan kan. Iya. Itu ada grup bondnya sendiri kan. Saya ngecek juga, kamu bener nggak misalkan beli material ini dengan harga segini misalkan. Itu saya kontrol semuanya. 10 project itu. Oh. Nah, jadi kayak dia beli material itu saya cek satu-satu. Oh, ternyata ini kemahalan. Ini kayaknya nggak make sense. Jadi dikurasi terus itu soal biaya itu. Karena memang sensitif ya apabila berurusan dengan uang. Sebenarnya bukan masalah kita nyari yang termurahnya ya. Tapi sebenarnya gimana caranya menjaga kualitas juga. Betul. Kadang kan ada juga ya, setahu aku kalau misalnya nyari barang
Kalau ternyata ada murah tapi kualitas Nah itu. nggak sesuai, akhirnya mutu kembali Mutu, ke kembali mutu. biaya mutu waktu itu, Ya. kembali ke mutu berarti. Ya. Dan belum tentu mahal juga, dan itu tuh kualitasnya sesuai. Ya betul. Maksudnya kan ya sesuai itu apakah memang sesuai yang dipilih sama owner? Karena kan disclaimer aja, sahabat Sikon, bahwa sebelum approval material kita juga kan sering melibatkan owner ya. Betul. Beberapa pemilihan material lah. Ya betul. Ada approval material juga kan di lapangan. Nah itu kita juga ya efisiensi biaya karena semisal tadi yang bicara approval ya. Iya. Itu tuh misalkan owner mau ketika approval itu pasti adalah saya nggak mau ini sama Iya, ini. iya. Nah itu berubah sedikit aja kan merubah biaya, Pak. Iya benar. Itu juga berpengaruh itu. Jadi yang kembali ke obrolan awal, jangan sampai ada pengerjaan berulang. Berulang itu makanya. Salah satunya itu ya. Ya, terus koordinasi dengan owner kan harus itu juga harus lancar. Iya benar. Misalkan ada miss tuh. Contoh kasus itu pernah ada saya tuh kejadian saya main hajar semua. Main hajar tuh dalam artian main itu langsung beli aja semua. tanpa approval dulu. Tanpa approval. Pas di tengah jalan owner gak suka bongkar semua. Kos lagi biaya. Wah, Boncos kan. Itu sih sebenarnya. itu pengalaman ya. Pengalaman. Mungkin itu belajar ya. Ya, waktu proses Salah belajar satu ya. proses belajar ya. Proses belajar. Tapi dalam menyelesaikannya, karena bagi aku ternyata sahabat Sikon, sebagai PC itu kan selain memang untuk apa ya, menyelaraskan visi dari perusahaan, Betul. adalah bagaimana cara menyelesaikan ada masalah, temuan-temuan masalah. Ya, betul. Dan itu kan salah satu pertemuan masalah. Pertemuan masalah seperti itu. Iya kan? Sama juga. Nah, ketika Ali gitu ada di posisi yang seperti itu, salah satu langkah menyelesaikan masalahnya seperti apa? Tentunya ketika ada case yang kayak tadi ya, tentunya saya stop dulu semua. Yang sampai bongkarin mas, sampai Ya, bongkar. ya stop dulu. Dia apa namanya kita evaluasi dulu untuk kinerja semuanya. Apa nih yang salah, di mana koordinasinya yang miss nih. Itu kita kurasi. Terus kadang kita kalau ada case kayak gitu ya tentunya asal diskusi gimana ini sudah terpasang. Ya kita kan ada tagline juga, kita harus Membuat ketenangan di dalam siap hunian ya. Kita cari yang terbaik di situ. Dan mengakui kesalahan juga. Dan mengakui kesalahan tentunya di ketika ada miss seperti itu sih. Nggak langsung bahwa kita mencari alasan atau kayak gimana ya? Enggak, karena kalau mencari alasan malah kita jadinya itu kayak kita nameng diri sendiri jadinya. Jadi kita nggak mau disalahin. Ya sudah, kita kalau memang salah ya akun salah. Jangan kita udah salah tapi kita ngebela, ya itu akhirnya kan owner pun jadi ragu terhadap sikon sendiri itu kan. Ketika ada case seperti itu. Jadi memang tantangan sebagai PC itu adalah gimana aku rasa sih lebih ketenangan itu ya. Jadi Iya betul. tenangnya tuh bukan memberikan ketenangan ke owner. Ya. Kita sebagai PC harus tenang. Ya kita juga harus tenang, Pak. Betul, Tenang gimana ketika ada masalah harus mikirin nih. Kita juga nggak harus nyari pembenaran, nyari alasan. Ya betul. Bahkan yang harus dilakukan awal apa? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan, betul. Benar nggak sih? Betul. Habis itu kita berdialog lah, berdiskusi sama owner. Ya berdiskusi, betul. Dan ternyata habis case kayak gitu, owner langsung kayak gimana? Ya manusia ya, mungkin ada ego kecewa. tersendiri, ada ego pasti kan ada tuh. Iya. Saya nggak mau ini, ya sudah kita cari jalan yang terbaik ya, kalau memang ganti ya kita tanggung jawab. Oke. Dan memang itu kesalahan kita ya kita harus bertanggung jawab. Nah itu kita ganti semua. Dan poinnya itu ketika kita sudah menuruti di akhir itu owner itu malah respect terhadap kita bahwa karena kita yang tadi mengejar keterangan buat owner ya kita lakuin sesuai kemauan dia, akhirnya owner pun respect lah ke kita dan melahirkan proyek-proyek lain. Itu sebenarnya itu kuncinya. Sebenarnya teman-teman, pelajaran dari obrolan hari ini, pertama dalam kesungguhan dalam bekerja, terus misalnya menjaga amanah, betul, mengakui kesalahan, terus berusaha memposisikan membangun rumah jadi rumah sendiri kayaknya ya. Ya betul, memposisikan diri. Memposisikan diri bahwa oh ini rumah owner yang harus kita berikan yang terbaik, kayaknya itu juga itu. Betul, karena kalau saya untuk di lapangan itu ada prinsip juga gini. Ketika saya membangun rumah, ya kita ibaratnya posisikan diri sebagai owner. Semisal kita masuk misalkan ke rumah, contohnya ada bocor misalnya. Ya, bocor aja. Gimana perasaan kita gitu Ya, loh. Pasti kan, aduh ini kok bocor, kecewa segala macam pasti. Jadi kita harus memposisikan itu. Jadi ketika memang ada hal-hal entah itu bocor atau segala macam ya
kita harus tahu perasaannya gitu. Pasti kecewa kan. Nah itu gimana caranya kita meminimalisir kekecewaan itu. itu sebenarnya. Dan sebenarnya buat sahabat Sikon, BMW itu sangat luas cakupannya ya. Cakupannya luas lah. Sangat luas. Dari menjaga biaya, mutu dan waktu. Di sini aku rasa sih bahwa menjadi project koordinator itu strateginya memang selalu bisa berubah-ubah. Berubah-ubah. Malah strategi misalkan jam ini misalkan sekarang jam berapa? Jam 4. Strateginya kayak gini, jam 5 udah beda lagi. Beda lagi. Karena temuan-temuan setiap pengerjaan tuh pasti berbeda gitu. Ya. Cukup menarik di episode kali ini. Ya, betul. Jadi sahabat Sikon, mudah-mudahan dapat pelajaran bahwa apa yang kita lakukan di Sikon bersama PC-PC terbaik, Ya. bersama tim yang terbaik sebenarnya. Ya. Kita tuh sebenarnya untuk menjaga apa? Menjaga ketenangannya itu. Ya, betul. Menjaga ketenangan terhadap owner Dan berusaha ketika membangun itu layaknya membangun rumah sendiri. Nah, itu tagline-nya, saudara. Jadi makasih sahabat Sikon yang terus mantau program The Kontraktor ini. Ya. Aldi, terima kasih waktunya. Siap. Semoga dari obrolan BMW ini kita akan muncul ide-ide yang lain. Ya. Kalau ada saran, ingin bahas apa lagi? Boleh, silakan. Kita sangat terbuka. Inginnya panjang, tapi karena mengingat sebagai PC banyak yang harus dikejar. Apa coba yang dikejar? Membuat laporan. Bentar lagi udah membuat laporan. Sesuai yang tadi di obrolan awal bahwa kita di tiap hari aja udah sering ngirim ya. Ya sering ngirim. Malah dari pagi itu udah mulai ngecek. Nah, apalagi sore yang paling hektik itu bisa bikin laporan 1 jam lebih. 1 sampai 2 jam. Makanya sahabat Sikon, sekali lagi terima kasih Aldi, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan ada pelajaran, ada nilai positif di podcast ini, di obrolan lah ya, jatuhnya obrolan The Kontraktor ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe konten kita. Mudah-mudahan kita bakal terus memberikan hal-hal yang menarik, Ya. hal yang bisa saling belajar, dan teman-teman yang nonton, sahabat Sikon bisa tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.